beberapa manfaat diantaranya sebagai tempat penelitian, sebagai ilmu pengetahuan, sebagai pendidikan, dan penunjang budidaya pariwisata atau sebagai tempat rekreasi. Di mana Taman Nasional ini juga merupakan konservasi wilayah yang dilindungi oleh World Conservation Union kategori 2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Wilayah, Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistem, dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa kawasan taman nasional haruslah memiliki ciri khas tertentu dalam ekosistemnya yang terbagi atas kawasan, wilayah darat, dan juga perairan, serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyanggahan keanekaragaman tumbuhan dan juga satwa serta sumber daya alam hayati dan ekosistem. Zona inti merupakan bagian dari taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan, baik itu berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan juga menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli, dan berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona rimba merupakan bagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan juga zona pemanfaatan. Zona rimba memiliki kondisi alam baik fisik dan biotanya masih asli dan sebagian besar belum diganggu oleh manusia. Zona rimba mempunyai beberapa kriteria tersendiri, yaitu kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar, lalu memiliki ekosistem atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan juga zona pemanfaatan, dan merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa liar. Zona rimba ini diperuntukkan untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran, dan juga menunjang budidaya serta mendukung zona inti. Zona pemanfaatan adalah zona yang merupakan bagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan juga kondisi ataupun jasa lingkungan lainnya. Bisa dicontohkan di sini adalah jalur pendakian yang termasuk ke dalam kawasan pemanfaatan. Zona perlindungan bahari merupakan bagian dari kawasan perairan laut yang telah ditetapkan sebagai areal perlindungan jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Zona rehabilitas adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan sehingga harus dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Zona rehabilitasi ini digunakan untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. Kerusakan yang dimaksud di sini adalah adanya perubahan fisik, sifat fisik, dan hayati secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia. Dan bisa juga karena adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli kawasan tersebut, dan dibutuhkan kurang lebih 5 tahun untuk pemulihan kawasan tersebut. Zona religi, budaya, dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang di dalamnya terdapat situs religi dan juga peninggalan warisan budaya atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya ataupun sejarah. Di zona ini biasanya terdapat kegiatan upacara-upacara keagamaan, dan di zona ini juga terdapat situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahannya mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Zona tradisional ini diperuntukkan pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Zona khusus ini merupakan bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut dan ditetapkan sebagai taman nasional. Kriteria zona ini sendiri pun berbeda dengan zona-zona lain.
seperti telah terdapat sarana dan prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, dan pastinya tidak berbatasan dengan zona inti. Sekian sedikit penjelasan mengenai studi kasus yang saya pilih terkait luas penataan Taman Nasional berdasarkan zonasi yang ada di Indonesia. Untuk proyek mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.